Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Diki Abdul Ghani, sebagaimana teman-teman sudah ketahui. Jadi dalam hidup ini, saya beberapa kali pernah mengambil keputusan yang kalau orang bilang nekat atau di luar dari di luar dari batas wajar yang orang-orang pikirkan. Gitu. Contoh, pertama kali waktu saya SMA dulu, saya waktu itu SMA di jurusan IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi kemudian saya bercita-cita untuk masuk dan ingin menjadi diplomat. Akhirnya saya memutuskan SNMPTN itu untuk ngambilnya hubungan internasional di Universitas Indonesia, yang mana pada tahun 2009 itu termasuk salah satu jurusan dengan passing grade paling tinggi. Itu semua orang mulai dari sekolah sampai bimbel itu mentertawakan saya, literally mentertawakan saya. Dan tidak ada yang menganjurkan itu. Tapi kemudian saya mengambil keputusan itu, dan akhirnya alhamdulillah masuk. Kemudian yang terbaru juga tahun kemarin saya memutuskan untuk meninggalkan karir di sebuah perbankan yang kalau kata orang sudah cukup lumayan gitu ya. Saya di usia 26 tahun udah dipercaya sebagai perwakilan dari sebuah bank BUMN untuk luar negeri begitu. Tapi kemudian saya meninggalkan itu tanpa ada source income selain daripada gaji waktu itu. Dan terus terang waktu itu teman-teman dan orang kantor semuanya mempertanyakan kenapa kamu senekat itu begitu. Nah, saya juga mempertanyakan pada diri saya, kenapa saya bisa senekat itu gitu. Setelah saya pikir-pikir ulang, ternyata kebiasaan nekat itu terbentuk sejak saya merantau. Jadi dulu saya pertama kali merantau atau hidup berpisah dari orang tua itu ketika saya lulus SMP. Waktu itu saya ikut sekolah SMA yang boarding, di mana waktu itu sudah berpisah dari orang tua. Kemudian dari Padang waktu itu tamat SMA saya langsung lanjut ke UI. Saya riset sedikit ya tentang merantau ini, kebiasaan merantau, karena saya juga orang Minang. Tapi kebiasaan merantau ini kan bukan cuma orang Minang gitu ya. Nah, ini ada beberapa riset yang saya temukan. Teman-teman bisa lihat, ini 4 orang ini adalah founding fathers dari Indonesia. Dan kesemuanya adalah perantau, teman-teman. Insinyur Soekarno itu merantau dari Surabaya ke Bandung saat dia kuliah, memutuskan kuliah. Tapi di usia SMA pun dia sudah pindah dan tidak tinggal bersama orang tua. Kemudian Hatta juga begitu. Dia merantau dari Bukit Tinggi ke Belanda langsung. Bayangkan di tahun 1900 awal itu, dia merantau dari Bukit Tinggi ke Belanda di usia yang masih sangat muda. Kemudian Syahrir juga begitu, merantau dari Medan ke Bandung di usia SMP. Dan yang keempat terakhir ini adalah Tan Malaka. Tan Malaka ini mungkin buat teman-teman yang tidak familiar, dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan kata Indonesia, jauh sebelum Sumpah Pemuda. Dan Tan Malaka ini merantau dari 50 kota di Sumatera Barat, langsung ke negeri Belanda ketika dia di usia remaja juga, begitu. Kemudian gak cuma di dalam negeri, saya juga menemukan riset dari Harvard Business School terkait dengan imigran. Imigran ini terutama di dunia bisnis ya, ternyata imigran ini mempunyai performance yang jauh lebih bagus daripada native people. 3 fakta yang diungkap oleh penelitian dari Harvard Business School ini. Pertama, imigran represent 27,5% dari total populasi entrepreneur, sementara dari total populasi keseluruhan warga di Amerika, mereka cuma 13. Lebih banyak imigran yang berprofesi sebagai pengusaha. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh imigran itu berperformance lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh native people in term of employment growth. Dan yang ketiga adalah immigrant-led companies atau perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh imigran-imigran atau perantau-perantau ini, itu pertumbuhannya lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh native people. Nah, kita bertanya sekarang, sebenarnya apa nih garis merahnya dari para perantau yang bisa kita jadikan pelajaran? Nah, ternyata jawabannya adalah teman-teman ini. Living the comfort zones. Kita flashback lagi ke Soekarno tadi ketika dia masih remaja. Dia berani pindah gitu. Pindah meninggalkan orang tuanya. Itu kan sebuah keputusan yang sangat drastis ya dalam hidupnya. Itu adalah meninggalkan sebuah zona nyaman. Nah, di sini comfort zone ini, jika kita bicara comfort zone, ini ada sebuah pengertian dari secara saintifiknya. Comfort zone adalah behavioral state within which a person operates in anxiety neutral condition, using a limited set of behaviors to deliver steady level of performance, usually without a sense of risk. Teman-teman bisa fokus pada yang saya garis merahi, anxiety neutral, no anxiety.
Jadi di comfort zone itu teman-teman tidak punya kecemasan gitu. Dan yang kedua, no sense of risk. Tidak ada kecemasan terhadap resiko ketika teman-teman berada di comfort zone. Apa yang terjadi jika hal tersebut terjadi? Your performance will remain constant. Jadi sampai kapanpun jika teman-teman tidak meninggalkan comfort zone, your performance will remain constant. Anda akan begitu-begitu saja. Begitu. Nah, Anda tidak percaya? Nah, ini saya sampaikan fakta berikutnya. Ternyata ada kaitan antara anxiety level dengan performance. Ini adalah penelitian dari Yerkes dan Dodson Law. Di sini kita bisa lihat ya, garis bawah itu adalah anxiety level, yang di atas itu performance. Jadi ketika anxiety level itu di posisi low, itu kita berada pada tahap boredom, bosan gitu. Tidak ada pemacu untuk performance lebih tinggi gitu. Tapi ketika anxiety itu terlalu tinggi juga, kita akan masuk pada panic zone. Di mana di panic zone itu kita malah justru bisa stall. Tapi ketika kita ingin mencapai performance yang optimal, itu adalah di level anxiety yang paling tengah nih. Anxiety yang di level paling optimal, dan di situ kita akan mendapatkan performance yang lebih optimal lagi. Nah, ini adalah model dari comfort zone. Ini adalah nervous system kita, teman-teman. Jadi nervous system kita itu terdiri dari beberapa zone. Pertama comfort zone, fear zone, learning zone, dan growth zone. Di comfort zone, itu teman-teman akan merasa safe dan control. Boredom tadi. Kemudian jika teman-teman berani sedikit keluar dari zona nyaman, teman-teman akan masuk ke fear zone. Fear zone ini teman-teman akan terpengaruh oleh opini-opini orang lain. Terus iya atau tidak untuk berani melangkah, itu ada di fear zone. Teman-teman masih merasakan ketakutan. Tapi ketika teman-teman berani untuk menembus itu, teman-teman akan masuk ke learning zone. Di mana di learning zone ini, teman-teman akan deal with challenges. Kalian akan menghadapi challenge itu gitu. Dan kemudian dari sini teman-teman ketika sudah berani keluar dari zona nyaman, akan meng-acquire new skills. Karena ketika teman-teman keluar dari zona nyaman, teman-teman akan mencoba hal baru dan memiliki skill-skill yang baru. Kemudian, good things about learning zone adalah it extend your comfort zone. Jadi comfort zone manusia itu, kita beralih ke yang kedua. CF1 ini adalah comfort zone 1 dan CF2 adalah comfort zone 2. Comfort zone itu ternyata bisa melar, teman-teman. Dia bukan stuck gitu loh. Comfort zone itu bisa melar tergantung dari kitanya. Jadi ketika kita berani masuk ke learning zone, kita akan extend comfort zone kita menjadi lebih tinggi lagi. Dan kemudian kalau kita lihat dari model dari Alasdair White 2008 ini, ketika kita berani keluar dari comfort zone, kita akan masuk masa transisi. Setelah masa transisi, maka kita sudah berhasil dan kita berhasil menaikkan level dari comfort zone kita. Seperti itu. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah belajar dari para perantau, belajar dari pengalaman saya juga pribadi, dan juga belajar dari model-model tadi bahwa kita sebagai anak muda ya, kita masih anak muda ya terhitungnya, masih muda, agar berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena minimal ada 4 hal yang akan kita dapatkan. Pertama, self-actualization. Self-actualization ini maksudnya adalah kita sebagai manusia tentu ingin ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologis begitu. Nah, ketika kita ingin mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, kalau kita ingat piramida Maslow, self-actualization itu tidak ada jalan lain selain teman-teman harus keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita hanya berada di zona nyaman, kita hanya berkutat di biologis dan psikologis saja. Begitu. Yang kedua, growth mindset. Ini pasti teman-teman juga sudah tahu, kita tuh ada 2 jenis mindset. Fixed mindset dan growth mindset. Orang-orang yang selalu berada di zona nyaman itu adalah orang-orang yang menggunakan fixed mindset. Fixed mindset artinya dia punya set of skills dan set of performance, tapi dia memberikan atap, dia memberikan batas kepada mindsetnya. Sementara orang yang berani keluar dari zona nyaman, itu menerapkan growth mindset. Jadi dia percaya bahwa atapnya itu bisa dipertinggi, teman-teman. Jadi atap itu nggak konstan. Ketika kita berani mendobrak atap itu kita mendobrak zona nyamannya kita, dan kemudian atap itu bisa melar yang tadi. Bisa lebih tinggi lagi. Gitu. Dan yang keempat, kita akan resilience atau tangguh dan anti-fragility. Kita tangguh dan anti-fragile itu maksudnya apa ya? Nggak gampang rapuh gitu loh. Karena ketika kita berani keluar dari zona nyaman, kita akan menghadapi berbagai tantangan, kita akan terbiasa, kita jatuh, kita bangun lagi, kita jatuh, bangun lagi, dan pada akhirnya at the end kita akan menjadi tangguh sebagai seorang manusia. Dan yang keempat adalah kita akan memiliki greater self-efficacy atau keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal tertentu gitu. Karena jika kita mencoba banyak hal, kemungkinan kita untuk berhasil dalam banyak hal juga semakin bertambah. Jadi kita mempunyai keyakinan bahwa saya bisa untuk melakukan itu. Ketimbang kita hanya terkungkung pada zona nyaman kita. Nah, ini seorang imam besar, Imam Syafi'i itu pernah bilang, singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa.
Anak panah jika tak tinggalkan busur, maka tak akan kena sasaran. Itu tadi. Comfort zone tadi. Kita harus berani keluar dari comfort zone. Dan yang terakhir sebagai penutup, sebagaimana 420 bilang, keluarlah dari zona nyaman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.